Indonesia, negara yang terkenal dengan budaya yang kaya dan ekonomi yang terus berkembang, telah menyaksikan peningkatan luar biasa dalam adopsi mata uang kripto antara tahun 2019 dan 2024. Revolusi digital ini didorong oleh janji teknologi blockchain tentang desentralisasi dan transparansi telah menarik perhatian para investor, pengusaha, dan masyarakat umum. Pada tahun 2019, Bitcoin dan mata uang kripto lainnya mulai muncul di radar masyarakat Indonesia yang melek teknologi. Konsep mata uang digital yang terdesentralisasi beresonansi dengan banyak orang di negara yang terbiasa menghadapi sistem keuangan yang kompleks. Para pengguna awal, didorong oleh rasa ingin tahu dan potensi keuntungan yang tinggi, mulai menjelajahi kelas aset baru ini. Pemerintah Indonesia yang awalnya berhati-hati, mengambil pendekatan yang waspada terhadap teknologi yang sedang berkembang ini. Meskipun tidak secara langsung melarang mata uang kripto, pihak berwenang mengeluarkan peringatan tentang risiko yang terkait dengan sifatnya yang mudah berubah dan potensi aktivitas ilegal. Meskipun demikian, benih adopsi kripto telah ditaburkan, menyiapkan panggung untuk periode pertumbuhan dan transformasi yang cepat. Periode antara tahun 2019 dan 2020 menandai fase penting dalam perjalanan kripto di Indonesia. Para pengguna awal, terutama yang berasal dari latar belakang paham teknologi, secara aktif terlibat dalam perdagangan mata uang kripto dan mulai menjelajahi potensi teknologi blockchain di luar mata uang digital. ATM Bitcoin mulai bermunculan di kota-kota besar, menyediakan titik masuk nyata bagi mereka yang ingin tahu tentang bentuk uang baru ini. Munculnya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 berdampak besar pada ekonomi global, termasuk Indonesia. Lockdown ketidakpastian ekonomi membuat banyak orang mencari jalan investasi alternatif yang semakin memicu minat pada mata uang kripto. Bitcoin, yang sering dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi, mendapatkan daya tarik selama masa ini. Pandemi juga mempercepat adopsi sistem pembayaran digital karena orang-orang mencari transaksi tanpa kontak. Pergeseran menuju keuangan digital ini secara tidak langsung menguntungkan mata uang kripto karena membiasakan masyarakat Indonesia dengan konsep transaksi online dan dompet digital. Tahun 2021 menyaksikan lonjakan adopsi mata uang kripto global yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan Indonesia tidak terkecuali. Bitcoin mencapai rekor tertinggi baru, menjadi berita utama di seluruh dunia, dan menarik gelombang investor baru. Pasar kripto Indonesia meledak, dengan volume perdagangan di bursa lokal meroket. Periode ini menyaksikan munculnya banyak bursa mata uang kripto lokal, yang secara khusus melayani pasar Indonesia. Platform ini memberi pengguna cara yang lebih nyaman dan mudah diakses untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan mata uang kripto menggunakan rupiah Indonesia. Ledakan kripto juga memacu inovasi dalam ekosistem blockchain Indonesia. Startup yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk mengatasi berbagai tantangan, dari manajemen rantai pasokan hingga inklusi keuangan, mulai bermunculan. Pemerintah yang menyadari semakin pentingnya sektor ini mulai menjajaki potensi blockchain untuk layanan publik. Bagian 4, 2022, pergeseran regulasi dan volatilitas pasar. Menyusul kegembiraan tahun 2021, tahun 2022 mengantarkan periode pengawasan peraturan yang ketat dan volatilitas pasar dalam ruang mata uang kripto. Secara global, Bank Sentral mulai menyuarakan keprihatinan tentang potensi risiko yang ditimbulkan oleh mata uang kripto, yang memicu seruan untuk peraturan yang lebih ketat. Di Indonesia, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengatur sektor kripto, dengan menekankan pada perlindungan investor dan pencegahan penggunaan mata uang kripto untuk kegiatan ilegal. Meskipun menegaskan bahwa mata uang kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, mata uang kripto dapat diperdagangkan sebagai komoditas di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPTI). Perubahan peraturan ditambah dengan penurunan pasar mata uang kripto global menyebabkan periode pendinginan. Sementara beberapa investor terhalang oleh volatilitas dan ketidakpastian peraturan, yang lain tetap optimis tentang potensi jangka panjang dari teknologi blockchain dan perannya dalam ekonomi Indonesia.
Bagian 5, 2023 hingga 2024, pematangan, integrasi, dan adopsi arus utama. Periode dari 2023 hingga 2024 menandai fase pematangan untuk lanskap mata uang kripto Indonesia. Kehebohan awal seputar mata uang kripto mereda memberi jalan bagi pemahaman yang lebih membumi tentang teknologi dan aplikasi potensinya. Fokus pemerintah bergeser ke arah mendorong lingkungan yang diatur dengan baik untuk perdagangan mata uang kripto dan pengembangan blockchain. Peraturan yang lebih jelas memberi bisnis dan investor kepastian yang lebih besar, membuka jalan bagi peningkatan adopsi institusional. Integrasi teknologi blockchain dalam lembaga keuangan tradisional mendapatkan momentum. Bank mulai menjajaki penggunaan blockchain untuk membayar lintas batas, pembiayaan perdagangan, dan layanan keuangan lainnya. Integrasi ini menandakan semakin diterimanya potensi blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sektor keuangan. Bagian 6, kesimpulan masa depan kripto Indonesia, teknologi transformatif. Perjalanan adopsi mata uang kripto di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024 telah ditandai dengan pertumbuhan yang pesat, evolusi regulasi, dan meningkatnya penerimaan arus utama. Apa yang dimulai sebagai minat khusus di kalangan penggemar teknologi telah berkembang menjadi kekuatan yang signifikan dalam ekonomi Indonesia. Kedepan, masa depan kripto Indonesia tampak cerah. Populasi tidak memiliki rekening bank yang besar di negara itu. Ditambah dengan demografi yang muda dan paham teknologi, menghadirkan lahan subur untuk adopsi mata uang kripto lebih lanjut. Pendekatan proaktif pemerintah terhadap regulasi sambil memastikan perlindungan investor telah menumbuhkan rasa legitimasi di sekitar industri. Karena teknologi blockchain terus matang dan menemukan aplikasi baru di berbagai sektor, edukasi Sverige terhåller digitalbiten baming partikel gentin.